Ya, ya, hakikatnya itu tuh. Ya harus dibersihkan dulu sampah-sampah ini sampai bersih. Kalau sudah bersih, baru gambar-gambar. Kalau ini sudah bersih, maka rahmat akan datang. Jadi gambar-gambar inilah yang dimaksud salib-salibnya manusia. Salib yang menghalang-halangi manusia bisa sampai kepada Tuhannya. Kenapa? Karena manusia masih tersalibi oleh dirinya sendiri yang jadi salib, ya kan? Manusianya yang menyalibi, manusianya yang memegang, yang memenjara dirinya sendiri di dalam dadanya, sehingga tidak bisa pulang kepada Tuhannya. Yuk dilanjutkan, Mas. Dihijab dengan dirinya sendiri. Betul, betul. Menumpuk-numpuk sampah sehingga tertutup yang sebenar-benarnya yang hak, sehingga nggak terlihat. Oke. Kebanyakan mendengarkan sesuatu yang di luar sehingga yang di dalam tidak terdengar. Iya, maka dari itu kan tadi kan kajiannya di depan tadi ayat-ayat yang terlupakan atau ayat-ayat yang berserakan atau ayat-ayat yang terabaikan. Kita selama ini hanya peduli dengan ayat-ayat yang di luar, padahal ayat-ayat yang di luar itu tidak ada sebenarnya. Iya. Ayat yang tidak ada kita cari. Ayat yang wujud yang ada di dalam diri tidak kita lihat, ya kan? Dihilangkan, ditutup, hilang, iya tertutup. Kayaknya nggak terlihat karena ditimpa terus. Betul sekali. Yuk silakan Kang Mas yang lain, yuk silakan. Apa yang mau di? Jadi kalau masuk pula. Silakan. Kok kecil suaranya? Jawab. Ya. Masuk dari. Paket dia lah. Enggak. Paket dia. Jarang juga bang. Silakan Kang 1, 2, 3. Apa masih bangun? Apa sudah tidur? Waalaikumsalam. Rusak anunya. Nya dari manusia doang deh. Apanya sinyalnya. Iya. Mungkin ya di sini juga mendung, ada petir-petirnya juga. Di sana juga mendung atau hujan di tempat Kang Mas ini. Cerah ya di sini. Oh cerah, iya. Untuk Blitar, kenapa Kang Mas? Untuk Blitar cerah. Beberapa hari ini cerah. Iya. Di sini ada mendung-mendungnya. Takutnya suara saya putus-putus. Kira-kira suara saya lancar apa putus-putus? Jelas lancar ya ini. Oh, alhamdulillah. Silakan. Apa yang mau kita mudzakarahkan? Tentang apa kira-kira? Jadi memang zikir itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ada zikir jahar, zikir sirri, zikir sirrul asrar atau sirrun fi sirri, dan yang keempat fana'ud dzikri. Zikir jahar selama ini kita mengumandangkan zikir jahar ba'da sholat, di dalam sholat, itulah zikir yang kita ucapkan. Zikirnya masih teraku-akui manusianya yang bisa berzikir. Yang kedua naik tahapan zikir sirri, hu Allah atau Allah dan sebagainya. Ini masih manusianya yang masih merasa nyebut Allah, ya kan? Iya. Yang ketiga balon bangunan kan?
Yang ketiga sirrul asrar atau sirrun fisir. Alhamdulillah. Kalau mati lampu. Oh, Zikir tadi bang. apa? Zikir sirrun fisir ya. Kiri siri. Sirrul asrar ya. Baru kesana lagi. Zikir sirrul asrar. Ya, zikir yang ketiga adalah zikir sirrul asrar. Yani merasakan adanya Allah, merasakan dekatnya Allah, tapi Allah yang masih Allah halusinasi. Kenapa? Karena yang merasa dekat, yang merasa ada masih manusianya, iya dan mas. Iya. Karena yang merasakan masih manusianya. Jadi ending terakhirnya adalah fana dzikri. Ketika manusianya sudah tidak bisa zikir lagi, ketika manusia sudah tak tahu bahwa dirinya manusianya lagi, maka ya itulah yang dimaksud tajalli itu tadi. Ketika manusianya rela mati syahid demi menyaksikan Tuhannya, dan ketika manusianya sudah tak bisa bersahadat lagi, ketika manusia sudah tak mengingat lagi, ya itulah al-haq itu. Ketika manusia masih ada, ya selamanya yang jadi Tuhan itu masih manusianya. Silakan dilanjut Kang Mas. Assalamualaikum. Ini ada yang bertanya Kang Mas. Assalamualaikum, izin bertanya, apa yang dimaksud kosong tapi isi dan isi tapi kosong? Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kosong dan isi itu adalah tauhid dan batinnya Allah sendiri. Contoh ruang kosong ini ruang kosong. Nah, jadi ketika saya tidak melewati ruang kosong, maka aku tak akan pernah bisa menyaksikan HP saya. Kalau saya tidak melewati ruang kosong ini. Jadi saya sebenarnya pohon pamit dulu, ketemu Allah dulu, baru bisa melihat HP saya. Ketemu Allah dulu, baru bisa ketemu Anda. Ketemu Allah dulu, baru bisa bicara ngobrol dengan Anda. Ya enggak? Ya kan? Perjalanan Isra Mi'raj itu bang. Inilah alam kosong ini. Jadi alam kosong itu, kalau tidak ada alam kosong, ya kita bisa maju, tidak bisa mundur. Kalau tidak ada Allah, kita tidak bisa gerak kanan dan ke kiri. Kenapa? Karena kita inilah isinya kosong itu. Perjalanan kosong itu gimana bang? Nah, maknanya cara bisa kosong kok. Kenapa, Mas? Perjalanan Isra Mi'raj. Kosong. Ya, titik ke kosong bang. Perjalanan Isra Mi'raj. Maknanya Isra Mi'raj itu kan intinya haulahu linuriyahu min ayatina, supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayatku. Yang manusianya harus dicemplungkan dulu. Cemplungnya roh, manusia harus rela ridho kembali kepada Allah dulu, baru kosong manusianya. Ketika manusianya sudah kosong di dalam hatinya, baru diisi Allah, zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Itulah isinya kosong itu. Ketika manusianya sudah kosong, tidak ada lagi. Bisa dipahami? Ya, berarti kan tarik nafas sampai ke rap-rap, terus tahan, berjahir dia keluar. Gitu ya maksudnya. Maknanya biarlah semua Allah yang memerankan kita. Tanpa Allah ya tidak ada nafas. Maknanya nafas ini pun juga oleh Allah sendiri. Jadi jangan atur-atur lagi, nafas biasa saja, ya kan, Kas?
Kita sudah tidak bisa ngatur-ngatur lagi diri kita, biar Allah yang mengatur kita. Iya enggak kan Mas? Jadi enjoy saja sudah. Kenapa? Karena kita bukan penguasanya. Kita hanya makhluk. Makhluk itu ibarat baju. Kita hanya dipakai oleh Allah. Dipakai untuk bergelar. Yuk silakan lainnya. Wah, sudah ngantuk ini semuanya ya? Belum Yai. Kok sepi ini? Belum Masih ada. Masih ada gangguan jaringan ini Bang. Iya, jaringan. Ini jaringan siapa ini? Kurang bagus ya, kadang putus. Yai mohon izin Yai. Iya, ya. Iya. Silakan Kamu. Sebelumnya gini Yai, bertanya Yai, tadi yang jenengan sampaikan itu kan zirul asror itu tadi kan masih halusinasi bahwa manusianya masih menyebut masih ada. Terus kalau yang paling tinggi tadi fanaul dzikri tadi. Fanaul dzikri. Iya, fanaul dzikri tadi kan kalau sudah tidak bisa menyebut atau bagaimana, apakah bisa di dalam fanaul dzikri itu manusianya itu maksudnya apa yang bisa melakukan fanaul dzikri itu yang sudah mati Yai? Dalam arti manusianya mati atau fanaul dzikri itu bisa dilakukan orang yang masih hidup? Mungkin penjelasannya Yai. Alhamdulillah. Fanaul dzikri atau hancurnya kemanusiaannya kalau dipandang dari sudut pandang syariat ya ketika manusianya sudah kembali mati. Akan tetapi di sini babakan kaji diri yang dimaksud manusianya fanaul dzikri itu ketika manusianya sudah terbaiat hatinya, yaitu ketemu dengan mutu qabla antal maut, mati. Jadi belajar mati di situ. Nanya intinya semua yang ada pada dirinya hanyalah lillahi ta'ala. Manusianya hanya bayangan-bayangan Tuhan. Jadi bayangan itu kan ngetut ngikut saja kemana yang punya bayangan dia kan. Intinya berarti mati sajroning. Jadi pada intinya materi sajroning urip tadi berarti ya. Berarti mati saya urip ya cumpungi roh. Begitu. Gitu. Itu geng. Tapi nyun sewu Yai, apakah manusianya masih berperang Kang Mas? Iya. Apakah bisa mati sajroning urip atau dalam fanaul dzikri itu stagnan, maksudnya terus atau terkadang kita yo sedikit lalai terus kembali lagi seperti itu yang dimaksud itu apa bisa permanen gitu ya? Mohon ucapan ya. Bisa kalau sudah ketemu pembimbingnya, sudah dibaik atau pembimbingnya. Tapi kalau kita belum menemukan pembimbingnya, selama ini kita meskipun sudah memahami, tapi kita masih bingung. Iki aku apa Allah ya? Iki kadang ingat, kadang lupa. Kadang ingat, kadang lupa. Tapi anehnya, yang bisa lupa, yang bisa ingat masih manusianya. Ya podo wae. Ya enggak? Nah, masih belum permanen. Kenapa? Karena masih pemahamannya masih halusinasi manusianya yang merasa paham. Itu nanti bisa permanen bila sudah ketemu guru sejatinya, permanen sudah aman. Makanya bisa enjoy aja. Maksud saya itu seringkali Yai mohon izin. Terkadang itu nggih kalau pas ingat ya Allah
kita diuji kesabaran kita kui Allah kan ngoten niku seperti itu. Cuman terkadang maknes bahasanya itu apa bahasa Indonesia? Maknes itu lupa tapi dan ketarik kambal aduh kenapa tadi kok seperti ini ya seperti itu tiba-tiba ya tiba-tiba itu emosi aduh langsung ditarik kenapa saya harus seperti itu maksud saya seperti itu loh Yai belum memang sifatnya fanul zikri itu bisa ya kalau permanen kalau sudah ketemu mursyid dan sudah dibaiat tadi gitu Yai. Iya betul. Maka carilah di wilayah Anda sana sampai ketemu. Di ujung dunia pun supaya sebelum mati, sebelum datang sakaratul maut ada sudah husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu angan-angan. Ya Allah, aku besok ingin mati husnul khotimah. Bagaimana mungkin kita bisa mati husnul khotimah? Kalau husnul khotimah saja belum kita pegang atau belum kita ketahui sekarang ya Mas. Jadi sekarang ini loh kita sudah tahu kalau kita selama ini mati secara su'ul khotimah sekarang ini. Kenapa? Karena semua apapun yang kita lakukan larinya kepada hawa nafsu. Jelas sudah Anda sudah tahu sekarang pun Anda sudah mati su'ul khotimah. Ya kan? Tahu sekarang. Kenapa semua perbuatan Anda yang manusianya yang berkuasa itu sudah mati su'ul khotimah, keras hatinya lebih kerasnya batu. Kenapa? Karena manusianya masih di dalam neraka yang berbahan bakar manusia dan hati yang keras lebih kerasnya batu ya kan? Saya betul. Ya Allah, terima kasih ya Injil. Jadi jalan husnul khotimah adalah ketika manusianya sudah kembali pada Tuhannya, yaitulah husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu harus dirasakan sekarang, bukan besok, ya enggak? Makasih ya Injil. Sekarang ini harus dirasakan. Apa maknanya? Innamal a'malu binniyah. Awalilah niat di dalam segala amal-amalmu. Nabi Muhammad mengajarkan contoh mau sholat pakai niat, mau makan pakai niat. Ujung-ujungnya niat apa sih? Lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya kita tidak ngaku-ngaku. Apapun yang kita perbuat itu perbuatan kita. Itu tujuannya. Supaya Allah benar-benar menjadi sang pencipta atas diri kita ya kan? Begitu. Nanti pukul 11 tepat akhir ya Kak Mas ya. Yuk silakan lagi apa yang mau ditanya lagi. Itu di komentar ada yang tanya ya. Iya, apa pertanyaan? Silakan dibacakan Kang Mas. Jenanya Yai, apakah bertemu dengan guru sejati itu berhadapan-hadapan dalam pertemuannya? Itu pertanyaan dari Pak Samsul itu. Jadi maknanya guru pembimbing itu ya guru bangsa manusia yang menjadi pembimbingnya. Kalau kadang kebanyakan orang, aku kan sudah kenal bahwa hidup ini Allah, ya urip Allah ini guruku. Ngapain aku baiat lagi kepada manusia? Nah, kebanyakan orang begitu ya terserah. Anda posisi di mana? Akan tetapi kalau kita tidak dibimbing manusia atau kita belajar sendiri, akhirnya tambah sombong. Ya enggak? Ngerasa sudah paham. Akhirnya merasa sudah paham. Akhirnya mudah merendah-rendahkan kepahaman orang lain. Ya kan? Karena tidak ada guru pembimbingnya. Yang menjadi pembimbing
masih hawa nafsunya, masih setan. Kelihatannya benar, tapi malah disesatkan, ya kan? Ya enggak, Kang Mas? Iya. Contohlah contoh. Secara syariatnya, Anda dulu sekolah SD, SMP, SMA, karena Anda tidak berani berkorban untuk membayar masuk sekolah formal, Anda hanya beli buku-buku sendiri. Sayang kalau dibayarkan kepada sekolahan mahal. Mending aku pergi beli bukunya sendiri, belajar sendiri. SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2 belajar sendiri. Apa kira-kira ada manfaatnya? Dari apa yang Anda pelajari, apa bisa mendapatkan ijazah untuk bekal kerja Anda kalau Anda tidak masuk sekolah formal atau belajar sendiri, ya enggak, Kang Mas? Sama seperti itu. Gitu ya, tinggal masing-masing diri Anda lah. Silakan yang lain, Kang Mas. Harus ada penanggung jawabnya. Dan selama ini masih hanya lewat medsos itu aja ya, makanya harus banyak bertanya dan mudah-mudahan atas izin Allah bisa ketemu mursyid yang benar-benar bisa membimbing gitu ya, mohon tunjuk gitu. Ya sering-sering aja. Di medsos ini pun juga wadah ketemu Allah. Maknanya kalau tidak ada TikTok ini kan tidak ada tergelar ini semua, ya enggak, Kang Mas? Ya. Izin nanya, Yai. Iya, silakan Kang Mas. Untuk zikir siri itu waktu kita menghirup napas itu yang benar Hu atau Allah dulu, Yai. Terima kasih. Jika manusianya yang masih merasa berzikir, ya tetap jatuh kepada manusianya yang merasa bisa berzikir, kan Mas? Oh iya. Ya kan? Ya, ya. Karena saya di sini kan Anda tak bawa langsung tol ke pusatnya, tidak lewat situ sudah, ya kan? Okay. Supaya apa? Supaya Anda cepat paham, tidak lama-lama, ya kan? Iya. Jadi maknanya apapun yang Anda lakukan sudah, jangan urus-urus itulah, biar Anda jalan sendiri. Maknanya biar Allah yang memperjalankan Anda. Jangan pikirkan proses-prosesnya lagi, biar Allah yang memproses Anda, ya kan? Oh iya. Berarti enjoy saja. Oh iya. Terima kasih Yai pencerahannya. Ya, sama-sama. Kalau kita masih terjerat dengan amalan-amalan dan aturan-aturan beramal, selamanya kita puyeng di situ, jalan di tempat aja. Sedangkan usia kita sudah tua, ya kan? Kapan sampainya? Kalau hanya masih udah duduk di situ, ya kan? Udah miring. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Waktunya kurang 12 menit. Yuk. Bertemu Tuhan. Kebanyakan kita umat manusia termasuk saya seolah-olah aku yang berdaya upaya supaya aku bisa bertemu Tuhan, supaya bisa menyaksikan Tuhan, supaya bisa bertajalli kepada Tuhan. Kenapa? Karena selama ini aku jadi Tuhan itu sendiri. Ya enggak, Kang Mas? Sebenarnya
yang wajib bertemu dengan kita ini Allah yang wajib menemui kita, bukan kita yang wajib menemui Allah. Ya enggak? Kalau Allah tidak menemui kita, mana mungkin kita bisa terwujud. Kalau Allah tidak menemui kita, mana mungkin kita bisa hidup. Kalau Allah tidak menemui kita, mana mungkin kita bisa beraktivitas. Ya enggak, Kang Mas?